Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriyadi SPD, sekolah di SD Negeri 188 Pekanbaru, dan saya adalah calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Pekanbaru. Dan kali ini saya akan melakukan pra-observasi bersama salah satu rekan sejawat saya, guru yang ada di SD 188 Pekanbaru, dan beliau adalah Ibu Supriyatin. Dan berikut wawancara saya bersama Ibu Supriyatin di masa pra-observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Titin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu hari ini, Bu? Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Mohon maaf mengganggu waktu Ibu mengajar hari ini. Oke, ada yang bisa dibantu? Ada beberapa hal yang ingin saya tanya kepada Ibu. Apakah Ibu ada waktu? Insya Allah ada. Baik, begini Bu, akan ada 3 tahapan yang kita lakukan. Yang pertama dimulai dari pra observasi, lalu nanti ada observasi di kelas saat Ibu mengajar, dan yang terakhir ada nanti namanya pasca observasi. Lalu tahapan untuk yang sekarang ini adalah namanya pra observasi. Hal ini dilakukan untuk mengetahui dan mengevaluasi tentang bagaimana kondisi yang ada di kelas Ibu Titin. Kalau boleh tahu, sekarang ini seperti apa situasi atau keadaan yang Ibu alami di dalam kelas? Kalau situasi untuk saat ini memang pemahaman anak dalam menerima materi itu kurang. Kemudian keadaan anak juga yang mungkin belum sesuai dengan keinginan kita. Nah, rata seperti itulah yang saya alami, tapi lebih ke penerimaan materi pembelajaran. Kurang paham, kurang mengerti. Ada mungkin kita udah pakai segala strategi, segala model gitu kan. Berarti ada semacam lambannya anak dalam menerima materi yang disampaikan oleh guru. Mungkin kira-kira seperti itu ya. Dan kira-kira penyebabnya itu apa? Kenapa anak lamban untuk bisa menerima materi dari guru? Kalau itu mungkin yang saya rasakan, mungkin kalau saya sendiri ya, saya mungkin lebih kurang dalam penggunaan media. Ada beberapa sih yang mata pelajaran atau yang tujuan pembelajaran yang menggunakan media, tapi kan tidak semuanya kita bisa gunakan media sesuai dengan kondisi kita juga, kemudian kondisi sekolah juga, gitu kan. Berarti tidak dalam semua mata pelajaran ya? Ya, tidak semuanya. Tidak semua dalam mata pelajaran, dan juga tidak semua siswa. Tidak semua siswa. Oke. Nah, kira-kira di mata pelajaran apa Ibu ingin menggunakan media tadi supaya dalam pembelajaran nanti bisa maksimal dan anak juga mudah dalam menerima materi pembelajaran? Ini untuk semuanya atau pilih salah satu aja? Kita akan fokus ke salah satu mata pelajaran yang nanti akan saya observasi. Kalau yang sekarang ini saya IPAS. IPAS. Ya. Baik. IPAS. Kira-kira di materi apa nanti nih yang akan saya observasi melihat Bu Titin mengajar? Siklus air. Siklus air. Oke, baik. Nah, dengan materi siklus air, mata pelajaran IPAS, nanti
berdasarkan rancangan pembelajaran yang Ibu susun nanti, apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh anak ketika nanti Ibu menggunakan media atau menggunakan video pembelajaran dan lain sebagainya. Apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai nanti? Kalau untuk tujuan pembelajarannya, saya berharap kepada peserta didik saya, mereka itu memahami bagaimana proses siklus air, kemudian bagaimana apakah mereka bisa menggambarkan proses siklus air itu seperti apa. Dan sesuai dengan tujuannya. Oke, benar-benar. Berarti anak-anak nanti diharapkan dapat mengetahui bagaimana alur siklus air tersebut, dan juga mereka dapat menggambarkan atau menyusun gambar ya, bagaimana tahapan siklus air tersebut. Nah, baik Bu. Lalu bagaimana cara pengembangan perangkat ajar Ibu nanti supaya dapat mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Apa yang ingin Ibu kembangkan dari pelaksanaan kegiatan pembelajaran? Fokusnya di mana nanti? Saya ingin fokus ke pengetahuan dan keterampilan. Kalau untuk pengetahuannya, saya akan fokuskan anak ini dia memahami jalur-jalur siklus air itu seperti apa, proses siklus air seperti apa. Nah, kalau untuk keterampilannya, mereka itu bisa menggambarkan, bisa menyusun bagaimana sih proses siklus air itu dari awal sampai akhir. Jadi mereka mengetahuinya dari awal sampai akhir. Nah, tentu nanti Ibu masuk ini harus menggunakan sebuah strategika atau model atau metode. Mungkin bisa dijelaskan sedikit nih Bu? Kalau strategi, saya akan menggunakan strategi diferensiasi atau pengelompokan, di mana nanti itu di pembelajaran ini saya akan mengelompokkan siswa-siswa saya, peserta didik saya berdasarkan kemampuan yang mereka miliki, yang ada pada mereka sendiri atau yang mereka miliki. Kemudian setelah itu saya akan menyatukannya dengan sosial emosional mereka. Kemudian baru saya gunakan metode dan model pembelajaran selanjutnya. Berarti nanti anak-anak ini akan dikelompokkan berdasarkan gaya belajar, mungkin seperti itu. Ada mungkin anak yang aktif, itu mungkin kita sebut dengan kinestetik. Ya, yang aktif. Lalu ada yang nanti audiovisual, yang hanya melihat. Ya, dan yang audio, betul ya, begitu Bu ya. Oke. Saya sangat tertarik sekali nih Bu mendengarkan pemaparan dari Ibu. Sangat luar biasa pemaparan dari Ibu. Dari awal tadi kita lihat apa masalah di kelas, lalu kita mencoba mencari solusi ya, begitu Bu ya. Lalu nanti kita akan menerapkan dan melakukan itu nanti pada saat pembelajaran yang dilaksanakan. Kira-kira kapan kita atau Ibu bisa saya lihat untuk menerapkan pembelajaran ini Bu? Boleh, Bapak bisa. Kalau untuk materi siklus air itu biasanya besok ya? Besok Rabu tanggal 21 Februari itu jam 7.35 Bapak boleh lihat saya menggunakan menyampaikan materi pembelajaran siklus air tadi, karena kebetulan besok materinya itu yang mau saya sampaikan. Oke, bagus Bu. Kalau begitu, insya Allah besok saya akan melihat Ibu mengajar, tapi mohon maaf bukan berarti saya di sini sebagai orang yang akan menghakimi Ibu dalam mengajar, bukan sama sekali seperti itu, karena ini murni merupakan sebuah rangkaian proses yang harus saya lakukan sebagai calon guru penggerak angkatan 9 Kota Pekanbaru, di mana saya harus melakukan supervisi terhadap salah satu rekan sejawat saya di SD Negeri 188 Pekanbaru. Dan alhamdulillah saya bertemu dan berbincang dengan Bu Supriyatin atau yang sering saya sapa Bu Titin, dan ini menjadi pengalaman yang berharga tentunya bagi saya, dan semoga besok ketika pelaksanaan supervisi atau observasi semuanya berjalan dengan lancar dan saya dapat
gambaran terhadap proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Maka dengan demikian saya ucapkan makasih. Terima kasih kembali. Mudah-mudahan apa yang Bapak lakukan sebagai calon penggerak itu mendapatkan hasil yang maksimal dan memuaskan. Amin. Kami hanya bisa membantu yang mendoakan. Amin, amin. Boleh. Kalau Bapak bisa mau apa, kabari kembali dan saya siap. Baik, insya Allah besok kita akan Boleh. melihat observasi di kelas dan setelah itu nanti kita akan adakan lagi diskusi atau namanya pasca observasi. Boleh. Makasih Bu. Oke, terima kasih. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila. Mulai? Sudah bisa? Oke, Iqbal. Siapkan. Sebelum belajar mari kita berdoa dari masing-masing. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini siapa yang nggak masuk? Hanif, mana? Fakri masih izin. Hanif izin. Oke. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk anak-anak ibu yang non muslim. Ya, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, ya sudah tahu materi kita hari ini? Ya, lanjutan dari materi yang kemarin tentang siklus air. Sebelum kita masuk ke siklus air, untuk membangkitkan rasa nasionalisme, tahu rasa nasionalisme? Apa rasa nasionalisme? Siapa yang bisa? Cinta tanah air. Apa bentuk salah satu cinta terhadap tanah air? Lakukan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu lagu Indonesia Raya. Ya, di depan ada, nanti kalian dengarkan videonya, dengarkan musiknya, silakan ikuti lagu Indonesia Raya dengan hikmat, nyanyikan dengan hikmat sesuai dengan musik yang kita dengarkan. Semuanya berdiri. Oke.
semuanya duduk dan nanti. Dan selesai. Jadi menyanyikan salah satu lagu wajib termasuk dalam rasa cinta terhadap tanah air, ya, rasa nasionalisme kita. Dan kita masuk ke materi kita hari ini apa? Siklus air. Siklus. Pernah dengar kata siklus air? Nah, di kelas 4 siklus. Apa itu siklus? Penguapan. Siklus. Arti kata siklus. Bukan siklus air ya, yang ibu tanya siklus dulu. Apa arti kata siklus? Penguapan? Yang lain? Siklus. Tapi bisa? Bisa? Ada yang bisa? Yang ibu tanya siklus dulu. Apa siklus? Nika? Apa Nika? Perubahan bentuk. Yang lain? Perubahan cuaca. Yang lain? Penguapan. Ada lagi? Perubahan. Ada lagi? Siklus. Kondensasi. Ada lagi ya? Bisa? Naswa? Proses. Apa itu siklus? Proses. Nih ya. Jadi siklus itu adalah proses. Dari kamu bayi sampai kamu hingga hari ini kamu mengalami siklus kan? Dari 0 bulan sampai umur 11 tahun itu siklus kan perubahan. Ya. Jadi apa itu siklus air? Siklus air. Kalau siklus proses, kalau siklus air? Proses terjadinya air di permukaan bumi. Air kan? Ya. Jadi kalau siklus perubahan proses, kalau siklus S adalah proses perubahan terjadinya air di permukaan bumi. Ya. Air. Nah, sekarang airnya lagi. Air ini sangat bermanfaat tidak untuk kehidupan kita? Untuk manusia ada manfaatnya? Untuk hewan ada? Untuk tumbuhan ada? Sekarang ibu tanya, untuk tumbuhan salah satu manfaat air untuk tumbuhan apa? Untuk menyiram bunga. Untuk apa? Untuk membantu Proses fotosintesis. fotosintesis. Ya, jadi fotosintesis itu apa? Fotosintesis. Apa itu? Fotosintesis. Apa itu? Tadi katanya air untuk tumbuhan, air kan memerlukan air untuk proses fotosintesis. Sekarang apa itu fotosintesis? Oksigen. Ada lagi? Proses fotosintesis. Apa? Lupa pelajaran kelas 4. Nah, ibu ingatkan kembali pelajaran kelas 4. Kelas 3 juga ada. Karena salah satu proses perkembangbiakan tumbuhan. Yang lainnya? Air diperlukan tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Proses memasak makanan pada tumbuhan. Selain air, apa lagi yang dibutuhkan pada proses fotosintesis? Sinar matahari, bukan mataharinya ya, sinar matahari. Apa lagi? Sinar matahari.
proses fotosintesis itu bagi tumbuhan. Jadi kalau tidak ada air, proses fotosintesis tidak akan terjadi. Satu lagi, klorofil. Apa itu klorofil? Zat hijau daun. Jadi kalau tumbuhannya berwarna kuning, dia tidak bisa melakukan proses fotosintesis walaupun ada air, ada sinar matahari, ada oksigen. Tapi kalau tidak punya zat klorofil, tumbuhan tersebut juga tidak bisa melakukan proses fotosintesis. Kalau untuk hewan, air bagi hewan untuk apa dia? Minum, apa lagi? Mandi, apa lagi? Berenang, tempat dia berenang, tempat dia hidup, ya habitat, ya tempat hidup tumbuhan. Kalau manusia, mandi, minum, makan, menyiram tanaman, apa lagi? Mencuci. Jadi air itu diperlukan oleh semua makhluk hidup. Tanpa air kita tidak akan bisa hidup. Nah makanya juga Indonesia juga terkenal dengan sebutan Negara kepulauan. negara maritim, negara agraris tapi pertanian. Sebagian negara Indonesia terdiri dari air, disebut dengan negara. Kalau kepulauan terdiri dari banyak pulau, maritim. Makanya Indonesia itu termasuk salah satu negara yang letaknya strategis karena bisa dilalui oleh semua jalur termasuk dalam jalur lautan. Dan jadi air itu sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik kehidupan manusia, hewan dan tumbuhan. Jadi semua makhluk hidup memerlukan air untuk proses kehidupannya. Nah, untuk memahami apa itu siklus air, kamu bisa lihat video. Nah, nanti setiap kelompok, ya ini kan sudah untuk kelompok ini. Setiap kelompok nanti bisa menerangkan bagaimana proses terjadinya air, ya, proses terjadinya hujan air dalam kehidupan kita. Nah, kamu bisa lihat video ini. Video ini ada berapa menit? 3 menit. Lihat masing-masing kelompok. Nanti akan Ibu tanyakan beberapa hal tentang video yang ada di depan. Mana yang penting, mana yang apa boleh dicatat, ya. Nah, rasa-rasanya ada yang penting yang dicatat. Tahukah kalian, sekitar 71% permukaan bumi tertutup oleh air. Dari jumlah tersebut, 97% merupakan air asin yang berada di laut. Sedangkan sisanya 3% merupakan air tawar. Sebanyak 2% dari air tawar merupakan es yang berada di kutub. Sisanya yang dapat kita gunakan berada di danau, sungai, dan air tanah. Manusia menggunakan air untuk berbagai kebutuhan, misalnya mandi, minum, mencuci, menyiram tanaman, dan berbagai kebutuhan lainnya. Namun, meskipun digunakan secara terus-menerus, air yang ada di bumi tidak akan habis. Hal ini terjadi karena adanya siklus air. Lalu, tahukah kalian apa itu siklus air? Siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Secara garis besar, siklus air melalui 3 tahapan, yaitu penguapan, pembentukan awan, dan terjadinya hujan. Air di laut, sungai, dan danau menguap karena terkena panas matahari.
Proses penguapan tersebut disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara akibat panas matahari. Proses penguapan yang berasal dari tumbuhan disebut transpirasi. Uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara dan membentuk awan. Kumpulan uap air tersebut akan mengalami pengembunan membentuk titik-titik air. Proses tersebut disebut kondensasi. Lalu angin akan membawa awan ke daratan atau dataran tinggi. Selanjutnya titik-titik air di awan akan turun menjadi hujan. Proses ini disebut presipitasi. Lalu air akan mengalir ke dataran rendah dan menciptakan suatu siklus yang berlangsung secara terus-menerus. Demikian tadi penjelasan tentang siklus air. Semoga video ini akan memudahkanmu dalam memahami materi siklus air. Oke, sudah paham dengan videonya? Sudah. Jadi air itu juga bermanfaat bagi manusia. Tadi di sana menurut video ada berapa manfaat untuk manusia? 4. Apa yang pertama? Mandi, minum, menyiram tanaman dan mencuci. Ada 4 manfaatnya. Nah, kemudian permukaan bumi itu terdiri kebanyakan adalah air, lebih banyak air. Menurut video tadi ada berapa jenis air yang disebutkan? Ada 2. Apa lagi? Air asin dan air tawar. Jadi air mana yang kita manfaatkan? Air tawar. Sekitar lebih 2% air yang kita manfaatkan untuk kehidupan kelangsungan makhluk hidup di permukaan bumi. Nah, siklus air. Jadi air itu tidak akan pernah habis dia. Seperti apapun kita gunakan, kita manfaatkan, air itu tidak akan pernah habis karena dia mengalami siklus air. Jadi air itu tidak akan pernah habis, berputar terus. Bu, bagaimana kalau seandainya bukan kemarau? Bagaimana seandainya musim kemarau? Apa kita pernah merasa kekurangan air? Ada air terus kan, walaupun persediaannya semakin sedikit, tapi air tidak akan pernah habis, ya, karena dia tetap akan mengalami proses siklus air. Sekarang kelompok siapa yang bisa menjelaskan apa itu siklus air? Boleh, kelompok 3, silakan Nazwa. Siklus air adalah proses perpindahan air di permukaan bumi ke atmosfer yang terjadi secara terus-menerus. Proses penguapan air dari permukaan bumi ke atmosfer yang terjadi secara terus-menerus atau berulang-ulang dan tidak akan pernah habis atau tidak akan pernah berhenti dia. Dia akan terjadi terus, walaupun musim kemarau tetap dia akan terjadi. Ya. Nah, ternyata penguapan air itu bukan dari tanah saja, dari tumbuhan juga bisa. Ya. Penguapan dari tumbuhan karena tumbuhan itu mengandung air. Kalau penguapan dari tanah ke atmosfer disebut apa tadi? Penguapan air dari tanah ke atmosfer disebut evaporasi. Kalau dia dari daratan atau dari tanah menuju ke atmosfer. Sementara kalau ini dari tumbuhan apa? Transpirasi, ya. Proses penguapan air dari tumbuhan menuju ke atmosfer, ya. Apakah kelihatan dengan kita proses penguapan tadi?
Tidak, kita hanya bisa merasakan butir-butir air yang jatuh ke permukaan bumi. Setelah sampai ya, ini dari tumbuhan, daratan, dari tumbuhan, ya, ini dari daratan. Kalau dari daratan apa tadi? Evaporasi. Kalau dari tumbuhan? Transisi. Nah, menuju ke awan atau ke atmosfer. Sampai di atmosfer, di awan yang akan terbentuk butiran-butiran kecil atau gumpalan-gumpalan kecil yang disebut dengan proses kondensasi. Sampai di sini dia akan terbentuk dengan proses kondensasi. Sudah selesai sampai di sini, kemudian jatuh lagi ke daratan atau ke permukaan bumi disebut dengan proses presitasi. Betul, presitasi itu presipitasi. Jadi proses ini dia berlanjut terus dan tidak akan pernah putus. Seandainya putus, apa yang terjadi? Seandainya siklus air tadi putus, apa yang terjadi? Kemarau. Apa? Air yang ada di permukaan bumi akan habis. Ya, dia akan habis. Jadi proses siklus air ini dia tidak akan pernah berhenti. Ya, berlanjut terus. Ya, tuh. Jadi siklus air itu akan ada terus menerus dia selama persediaan air dalam permukaan bumi itu ada. Ya, dapatnya dari mana? Dari daratan yang terdiri dari sungai, danau, dan laut. Ya, laut termasuk laut juga mengadakan laut juga bisa ya untuk penguapan. Kemudian dari tumbuhan juga, ternyata tumbuhan mengandung air, melakukan proses penguapan yang kita sebut dengan transpirasi, penguapan air pada tumbuhan menuju ke atmosfer atau ke awan. Sampai di awan terbentuklah yang namanya kondensasi. Apa itu kondensasi kelompok 6? Apa itu kondensasi? Turun ya, betul. Apa itu kondensasi kelompok 2? Pembentukan awan atau pembentukan butiran-butiran air? Pembentukan butiran-butiran air di atmosfer atau di awan. Baru setelah itu dia menuju ke daratan yang lebih tinggi. Di sana turun berbentuk air yang disebut dengan hujan. Proses ini disebut dengan proses presipitasi. Ya. Nah, sekarang setiap kelompok, mana kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Silakan kalian jelaskan menurut kalimat kalian masing-masing bagaimana proses terjadinya air atau siklus air nanti akan kita presentasikan ke depan. Ayo saya jelaskan. Ibu kasih waktu lebih kurang 5 menit dari sekarang. Boleh siapa saja yang menulis. Nanti yang ke depan itu boleh ketuanya atau boleh anggotanya atau siapa yang ditunjuk yang bisa menjelaskan dengan kalimat yang utuh ya, dengan kalimat yang jelas. Jangan kalimatnya bolak-balik dari mana dulu? Dari proses apa dulu tadi? Siklus air dari proses apa? Evaporasi ya, terjadinya siklus air dimulai dari evaporasi. Jelaskan apa itu evaporasi. Kemudian masuk ke kondensasi. Jelaskan pula apa itu kondensasi.
Kemudian terakhir terjadinya presipitasi. Jelaskan pula apa itu presipitasi. Berdasarkan gambar juga bisa. Nah, atau kita putar video yang tentang siklus air aja. Boleh? Dengarkan ucapannya, boleh ya? Kalian ikuti, kalian dengarkan video tentang siklus air. Nanti kalian boleh buat sesuai kelompoknya dengan kalimat kalian sendiri yang mudah kalian pahami dan mudah dipahami oleh temannya. Hal ini terjadi karena adanya siklus air. Lalu, tahukah kalian apa itu siklus air? Siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Kalau siklusnya tidak usah dijelaskan, kita maunya prosesnya saja. Mulai dari mana dia ke mana, Secara ya? garis besar, siklus air melalui 3 tahapan, yaitu penguapan, pembentukan awan, dan terjadinya hujan. Air di laut, sungai, dan danau menguap karena terkena panas matahari. Proses penguapan tersebut disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara akibat panas matahari. Proses penguapan yang berasal dari tumbuhan disebut transpirasi. Uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara dan membentuk awan. Kumpulan uap air tersebut akan mengalami pengubulan membentuk titik-titik air. Proses tersebut disebut kondensasi. Lalu angin akan membawa awan ke daratan atau dataran tinggi. Selanjutnya titik-titik air di awan akan turun menjadi hujan. Proses ini disebut presipitasi. Lalu air akan mengalir ke dataran rendah dan menciptakan suatu siklus yang berlangsung secara terus-menerus. Demikian tadi penjelasan tentang siklus air. Semoga video ini akan memudahkanmu dalam memahami materi siklus air. Oke. Ayo, udah? Sudah jelas? Sudah jelas? Yang penting-pentingnya saja. Oke, kelompok siapa yang bisa duluan menjelaskan bagaimana proses terjadinya siklus air di permukaan bumi? Kelompok 6, siapa yang menjelaskan kelompok 6? Pagi. Bisa menjelaskan? Boleh. Boleh. Perkenalkan dulu nama dari kelompok mana. Oke? Perkenalkan, nama saya Fani dari kelompok 6. Air hujan yang jatuh di daratan akan mengalir menuju tempat yang lebih rendah. Air akan berkumpul di sungai dan akhirnya mengalir ke laut. Sebagian air hujan merasap ke tanah sebagai air tanah. Air hujan yang jatuh di danau ditampung sebagian air danau. Air laut, air sungai, dan air danau menguap karena panas dari matahari atau disebut evaporasi. Air yang semua merupakan zat cair yang berubah menjadi uap air. Tumbuhan mengalami penguapan air dari daun tanaman atau disebut transpirasi. Uap air merupakan benda gas. Uap air ini naik ke angkasa. Suhu udara di angkasa semakin tinggi sehingga uap air mengalami kondensasi menjadi butiran-butiran air.
Butiran-butiran air ini yang banyak dan sangat lembut dapat membentuk awan. Jika butiran-butiran itu besar, akan turun sebagai hujan atau disebut presipitasi. Air hujan yang jatuh ke bumi akan mengalir ke daratan maupun laut. Air ini menguap lagi karena panas matahari. Dari sinilah siklus air dimulai kembali. Bumi yang terjaga keseimbangan lingkungannya, kemungkinan daur air tetap berlanjut. Oke. Kira-kira apa yang disampaikan oleh kelompok 6? Benar atau salah? Benar ya, tapi dia pakai kalimat yang panjang. Ya, dia jelaskan dari mana dari awal sampai akhir. Ya, jadi aplaus dulu untuk kelompok 6. Kasih tepuk tangan. Ayo kelompok siapa lagi yang bisa menjelaskan tentang proses siklus air? Ini 3 kelompok, dari 6 ibu ambil 3. Ayo kelompok siapa? Kalau bisa yang di kalimat pagi tadi ada yang lebih singkat, lebih jelas. Ya. Ada lagi kelompok lain yang bisa memahami tentang, yang bisa menjelaskan bagaimana terjadinya proses siklus air di permukaan bumi. Silakan. Ada? Tunggu 1 menit. Ayo kelompok siapa lagi yang bisa? Tidak ada? Menjelaskan proses siklus air. Oke, tunggu. 5, kelompok 5, kelompok Zafir, Andika, Adam, Nazwa, Pelin, Iqbal, Kaila, Nisa, Askia, Awal. Ada? Oke. 3 kelompok ya, 3 kelompok. Berarti ada kelompok yang aktif nih. Siapa yang aktif berarti kelompoknya bagus nilainya. Ayo kelompok Ovan boleh. Kelompok 1 silakan maju ke depan, kemudian perkenalkan diri dan dari kelompok mana? Situ, Ovan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ovan dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan proses siklus air. Siklus air adalah proses perpindahan air di permukaan bumi ke atmosfer yang terjadi secara terus. Air yang berada di daratan, di permukaan maupun di dalam tanah akan bergerak menuju ke lautan. 2. Cahaya matahari yang menyinari lautan akan membuat air yang berada di permukaan laut berubah wujud menjadi uap. Uap air akan berkumpul di atmosfer yang mengalami kondensasi dan membentuk awan. Angin akan membawa awan terbang dan berkumpul dengan awan lainnya. 4. Awan yang mengandung banyak uap air akan mengalami presipitasi atau dalam istilah lain yang lebih sering kita kenal sebagai hujan. Air hujan yang jatuh ke permukaan bumi akan mengalir ke sungai, danau, dan diserap tanah.
Selanjutnya air akan bergerak lagi mengikuti siklus air di tahapan nomor 1. Selain hujan yang merupakan bagian dari siklus air, cuaca di suatu daerah juga dipengaruhi oleh angin dan temperatur udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul? Tuh ya. Itu teks ya. Ya, aplaus dulu untuk kelompok 1 dan kelompok 6. Nah, sekarang Ibu minta ya kelompok yang belum. Kelompok yang belum mana? Kelompok 2, 3, pada 5. Di depan ada gambar. Lihat gambar. Ya, tadi dia menjelaskan menggunakan teks. Sekarang coba yang di depan. Ada gambar proses siklus air ya. Proses siklus air itu dimulai dari mana? Dari evaporasi, baik dari lautan maupun dari tumbuhan-tumbuhan disebut dengan transpirasi, kemudian membentuk naik ke awan, membentuk proses kondensasi, kemudian menuju ke dataran yang lebih tinggi, turun dalam bentuk air hujan yang disebut dengan presipitasi, dan ini mengalir lagi ke dataran ya, berupa air laut, danau dan sungai. Terus terjadi. Nah, sekarang Ibu minta siapa yang bisa menjelaskan tanpa teks? Ayo. Pelin, boleh. Kelompok berapa Pelin? Kelompok 2, ayo. Bisa situ? Bisa dulu jawabannya. Oke, jelaskan gambar ini berdasarkan kata kamu sendiri. Kenapa dulu kamu pertama? Selamat pagi, saya Francisca Evelyn dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang siklus air. Air hujan akan menguap, air laut atau air tawar dan air asin akan menguap ke atmosfer. Proses penguapan dari daratan yang disebut evaporasi. Evaporasi akan butiran-butiran kecil yang ada di atmosfer akan membentuk awan dan yang disebut kondensasi. Kondensasi akan setelah berat akan menurunkan butiran-butiran kecil yang disebut presipitasi, dan turun lagi melalui sungai ke laut dan mengulanginya lagi. Ya, dari saya, terima kasih. Oke, ya, sudah bisa dipahami dengan kalimat tersebut? Sudah bisa? Kasih aplaus dulu untuk kelompok 2. Ada lagi yang mau menunjukkan? Ayo, silakan kelompok 4 tanpa pakai teks ya, tanpa kelompok buku. Kelompok 3, oke. Dasar pakai buku bisa? Sampai bisa? Mau menjelaskan dari awal? Silakan kelompok 6 bantu. Boleh? Boleh dengan gambar ya. Ya, silakan. Siklus air. Air menguap ke awan disebut evaporasi. Kemudian awan tersebut akan berpindah ke awan yang lain disebut presipitasi. Awan presipitasi awan kondensasi berpindah ke awan presipitasi
dan mengeluarkan butiran-butiran kecil yang disebut transpirasi. Kemudian butiran-butiran kecil tersebut akan mengalir ke laut dan diulang kembali. Terima kasih. Benar itu? Benar nggak? Kalau menyimak benar nggak? Salah. Kemana arahnya? Dari evaporasi langsung dia ke presipitasi, kondensasinya tinggal. Nah, kemana kondensasinya Pagi? Mengendap. Ayo, kalau siapa lagi yang bisa menjelaskan? Hah? Air laut, air sungai, air danau yang berada di daratan akan menguap ke awan yang disebut dengan proses evaporasi. Sampai di awan, sampai di atmosfer akan membentuk butiran-butiran awan yang disebut dengan proses kondensasi. Setelah dalam kondensasi ini butiran-butiran tadi terlampau berat atau tidak sanggup lagi, dia akan diturunkan di dataran yang lebih tinggi menuju dataran lebih tinggi dalam butiran-butiran air yang dijatuh ke bumi yang disebut dengan proses presipitasinya. Itu lebih singkat lagi tuh Wajib, muter-muter-muter. Ada lagi yang bisa? Hah? Menjelaskan pakai teks tapi tidak terpaku teks. Bisa? Ada? Singkat, cuma lihat gambar aja bisa itu. Nah, melihat gambar dengan gambar yang ada di depannya bisa kita menjelaskan bagaimana proses siklus air yang terjadi di permukaan bumi, ya. Jadi setelah dia ke presipitasi, nanti aja deh. Setelah dia ke presipitasi akan mengalir lagi ke daratan, terjadi secara terus menerus berulang-ulang dan tidak akan pernah putus. Nah, itu tadi sudah dijelaskan oleh beberapa kelompok, baik yang pakai teks ataupun yang melihat ke papan teks di sana, menjelaskan bagaimana proses terjadinya siklus air. Sudah paham itu? Sudah paham? Jadi bertanya lagi, apa itu siklus air? Siapa yang bisa menjelaskan apa itu siklus air? Siapanya? Bisa? Siklus air adalah Nova? Silakan. Nova. Bukan, Ibu tidak menjelaskan gambarnya. Ibu minta itu apa itu siklus air? Siklus air adalah terjadinya air di permukaan bumi. betul? Terjadinya air. Silakan bisa kelompok 1. Tunggu, kelompok 1 dulu. Siapa? Nisa atau Nova? Siklus air adalah Proses terjadinya air di permukaan. proses terjadinya air di permukaan. Yang lain? Siapanya? Proses perpindahan air di permukaan bumi ke atmosfer yang terjadi secara Ada lagi? Proses terjadinya perpindahan air dari permukaan bumi menuju ke atmosfer yang terjadi secara berulang-ulang dan terus-menerus. Ya, nah itu yang dimaksud dengan siklus air. Pada siklus air itu ada berapa tahap? Ada 3 tahapan. Apa tahapan yang pertama? Evaporasi yang disebut dengan penguapan. Yang kedua, kondensasi. Apa itu kondensasi? Pembentukan awan. Yang ketiga, presipitasi. Apa itu presipitasi? Butiran-butiran air yang jatuh ke permukaan bumi. Jadi ada 3 tahapan yang penting pada siklus air. Nah, pada proses penguapan tidak hanya diambil dari laut, dari tumbuhan juga. Penguapan air dari tumbuhan ke atmosfer disebut dengan apa? Penguapan air pada tumbuhan disebut dengan kondensasi. Evaporasi apa? Transpirasi. Udah jelasin gambarnya. Itu penguapan
keatmosfer disebut dengan evaporasi. Dan sudah paham tentang siklus air? Oke, berarti sudah paham. Dan keluarkan buku latihannya, Ibu akan kasihkan tes 2 soal saja. 2 soal saja. Ya, tesnya cuma 2 soal yang penting-penting saja. Nomor 1. Ya. Apa yang masuk dengan siklus air? Apa yang dimaksud dengan siklus air? Dua. Dua, jelaskan proses siklus air. Ya, 2 saja. Jelaskan tentang proses siklus air. Jelaskan dengan kalimat kamu sendiri. Ya, dari evaporasi sampai kondensasi sampai presipitasi. Siklus air. Oke. 10 menit dari sekarang. Jelaskan tentang proses siklus air. Prosesnya ya. Yang diminta itu prosesnya. Bagaimana proses terjadinya siklus air. Ada yang udah siap?
Ayo, Udah siap kok. ya kumpulkan di meja ibu. Silakan. Ayo semuanya dikumpulkan. Langsung mulai aja, nanti kita kumpul. Ayo kumpul saja, kumpul. Boleh dibuka, boleh ditutup ya. Oke, kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, dan 6. Silakan tugasnya dikumpulkan ke meja depan. Sudah? Ayo yang sudah kembali ke kelompoknya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Masih semangat? Masihlah. Tidak semangat ya. Nah, untuk kegiatan terakhir kita, ya, Ibu akan jelaskan kembali atau menampilkan kembali apa itu siklus air. Apa siklus air? Siklus air adalah proses terjadinya penguapan air dari permukaan bumi menuju ke atmosfer yang terjadi secara terus menerus. Ada 3 tahapan dalam proses siklus air. Yang pertama adalah penguapan atau evaporasi. Yang kedua, pembentukan awan atau yang disebut dengan kondensasi. Yang ketiga, hujan, ya, butiran-butiran air yang turun ke permukaan bumi yang disebut dengan hujan atau yang disebut dengan presipitasi. Nah, untuk tugas di rumah, ya, untuk tugas di rumah, silakan kalian gambarkan proses siklus air sebagus mungkin. Ya, proses siklus air sebagus mungkin. Gambarnya, gambar disertai dengan keterangan. Ya, boleh. Ya, sampai di sini ada yang belum paham atau ada yang mau bertanya tentang siklus air? Oke. Ya, jadi untuk tugas besok itu diingat, kemudian diingat kembali pembelajaran kita hari ini. Ya, untuk kedepannya. Dan untuk pembelajaran hari ini kita tutup dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan materi hari ini dapat anak-anak ibu ingat, ya, bagaimana proses siklus air, tahapan-tahapan siklus air. Ya, ibu tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Abdiyadi. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 9 Kota Pekanbaru. Dan kali ini saya akan melakukan pasca observasi untuk pemenuhan tugas aksi nyata modul 2.3. Bersama saya sudah ada rekan sejawat saya, Ibu Supriyatin dari SD Negeri 188 Pekanbaru, dan di samping saya juga ada Ibu Novita Fauzi, FSI, selaku pengajar praktik. Dan kali ini saya akan melakukan wawancara pasca observasi bersama Ibu Supriyatin. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Siap ya? Alhamdulillah. Baik. Hari ini saya akan kembali melakukan tahapan pasca observasi, karena seperti itu ada 3 tahapan. Kemarin ada pra observasi, lalu dilakukan observasi, dan hari ini ditutup dengan pasca observasi. Tahapan ini dilakukan untuk menyempurnakan tahapan supervisi itu sendiri. Baik, Bu, kemarin saya sudah masuk ke kelas Ibu. Apa ya perasaan yang Ibu rasakan? Perasaan juga was-was, takut, karena selama ini kan kita belum pernah dilihat oleh teman-teman kita sejawat, teman-teman rekan kerja kita di supervisi. Tapi yang selama ini kan hanya kepala sekolah. Tapi seiring berjalannya waktu, rasa itu hilang dengan sendirinya. Jadi anggap aja tidak ada apa-apa di dalam. Jadi sudah hilang aja ya. Awal-awalnya mungkin tegang, biasa kan? Karena selama ini kan memang tidak pernah dilihat. Alhamdulillah lancar, Bu ya. Alhamdulillah lancar. Jadi dari pembelajaran kemarin, apa area pengembangan dan kompetensi yang ingin dicapai? Kalau berdasarkan modul yang atau pembelajaran yang kemarin itu ada 2, pengembangan yang itu ada di keterampilan dan di pengetahuan. Kalau di pengetahuan, saya berharap peserta didik yang saya ajar itu dia mengetahui sesuai dengan modul yang dia sesuai dengan modul, mengetahui bagaimana proses siklus air itu terjadi. Kemudian kalau untuk keterampilannya mereka, saya harap bisa menggambarkan proses siklus air itu seperti apa. Sesuai dengan itu. Lalu apa ada kendala yang Ibu alami saat pembelajaran di kelas tersebut? Pasti ada. Kendala itu kebanyakan yang pertama itu yang saya lihat dari anak sendiri. Padahal kita kan sudah menjaga media yang sesuai dengan pembelajaran. Anaknya ada yang kurang aktif, kemudian hanya diam saja, ada yang aktif. Padahal sudah disiapkan media, Ya, sudah. tapi masih ada. Masih ada. Ya kan tidak semua anak dia tipenya sama kan. Ada yang memang suka dengan media yang kita gunakan, ada yang memang tidak suka. Lalu apa solusinya kira-kira untuk mengatasi kendala yang alami tadi? Kalau solusinya yang pertama kita lihat dulu untuk proses pembelajaran berikutnya itu seperti apa. Kita bisa gunakan media pembelajaran yang cocok dengan anak itu, kemudian menyesuaikan dengan minat dan bakat yang mereka miliki. Kemudian kalau untuk pribadi saya, kalau menghadapi anak seperti itu mungkin saya ikut pelatihan atau menambah pengetahuan, bertanya-tanya dengan kawan yang memang udah senior, kan? Mudah-mudahan nanti dengan solusi ini juga semakin meningkatkan proses penanganan ya, Bu ya. Lalu tentu tindak lanjutnya ini kapan akan
sekira atau kapan akan diterapkan di kelas? Kalau waktunya mungkin nggak bisa kita tetapkan ya Pak ya, tapi mungkin setelah ini kita kan sudah tahu nih, nggak mungkin berangsur-angsur lah, nggak mungkin langsung hari Senin misalnya kan, nggak mungkin langsung, mungkin berangsur-angsur dan setelah besok, gitu kan, tapi bertahap. Mudah-mudahan tahapan yang dilakukan nanti dan solusinya juga bisa diterapkan sehingga dapat meningkatkan proses pembelajaran di kelas dan anak-anak juga semakin aktif mengikuti pembelajaran di kelas. Mungkin itu saja yang bisa saya tanya sesi wawancara di Pasca Observasi ini. Terima kasih atas waktunya.